Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 21 atas nama Gloria Adrian dan Liliana Tambiha akan mempresentasikan mengenai proyeksi populasi. Perkiraan, proyeksi, dan prakiraan. Para demograf sering dipanggil untuk menghasilkan informasi penduduk suatu sensus atau data terkait yang tidak tersedia. Nah, informasi tentang penduduk yang sekarang atau yang lampau yang tidak berdasarkan sensus atau registrasi populasi disebut perkiraan. Nah, registrasi atau metode komponen sering menggunakan data dari contoh survei atau catatan administrasi. Para demograf biasanya mengacu pada informasi tentang masa depan sebagai citra proyeksi atau ramalan cuaca. Sebuah proyeksi dapat didefinisikan sebagai hasil numerika dari serangkaian asumsi tertentu mengenai penduduk masa depan. Meskipun perkiraan yang diberikan dapat dinilai berdasarkan manfaat asumsi-asumsi yang terkait dengan penggunaan yang dapat diterapkan, hal itu tidak pernah dapat dibuktikan benar atau salah oleh peristiwa di masa depan. Nah, perakiraan dapat didefinisikan sebagai proyeksi yang dipilih sebagai prediksi yang paling tepat untuk penduduk. Dengan demikian, itu merupakan sudut pandang yang spesifik mengenai keabsahan data dan asumsi yang mendasarinya. Perakiraan memperbaiki penilaian dan hal itu dapat dibuktikan benar atau salah oleh peristiwa-peristiwa di masa depan. Atau lebih realistis lagi, hal itu dapat didapati memiliki kesalahan yang relatif kecil atau besar. Proyeksi adalah istilah yang lebih luas cakupannya daripada perkiraan. Semua perkiraan adalah proyeksinya, tetapi tidak semua perkiraannya. Proyeksi dan perakiraan kadang-kadang hanya memaksudkan total populasi, tetapi seringkali mencakup informasi tentang usia, jenis kelamin, dan karakteristik yang lainnya. Selanjutnya ada penggunaan proyeksi populasi. Nah, penggunaan proyeksi populasi ini menyediakan alat untuk menganalisis komponen pertumbuhan dan sensitivitas asumsi pokok. Kemudian proyeksi dapat meningkatkan pemahaman kita tentang faktor penentu perubahan populasi. Proyeksi juga dapat digunakan untuk menyediakan informasi tentang skenario masa depan yang dapat dipercaya. Proyeksi populasi membantu pembuat keputusan di sektor publik dan swasta membuat pilihan yang terinformasi. Berikut ada metode-metode proyeksi populasi. Proyeksi populasi mungkin disiapkan menggunakan metode subjektif atau objektif. Metode subjektif adalah metode di mana data, teknik, dan asumsi tidak diidentifikasi dengan jelas. Akibatnya analisis lain tidak dapat meniru mereka dengan tepat. Sedangkan metode objektif adalah di mana data, teknik, dan asumsi jelas diidentifikasi sehingga analisis lain dapat meniru mereka dengan tepat. Nah, menurut Smith, kita mengklasifikasikan metode objektif ke dalam 3 kategori luas, yaitu ekstrapolasi tren, metode komponen kelompok, dan metode struktural dan model struktural. Berikutnya ada sumber data. Data lain yang digunakan sebagai dasar untuk populasi dan proyeksi terkait mencakup catatan jaminan sosial, pendaftaran sekolah, berkas pekerjaan, daftar pemilihan, catatan pergantian alamat, dan catatan pajak properti. Berikut ada seri alternatif. Produksi seri alternatif yang didasarkan atas berbagai asumsi umum dalam proyeksi populasi resmi di seluruh dunia. Seri alternatif kadang-kadang didasarkan pada metode proyeksi yang berbeda, tetapi pendekatan yang lebih umum adalah menerapkan kombinasi asumsi yang berbeda menggunakan metode tunggal. Dalam metode komponen kelompok, misalnya seri alternatif seringkali didasarkan pada kombinasi asumsi yang berbeda mengenai kematian, kesuburan, dan migrasi. Berikut ada daerah geografis. Proyeksi populasi dapat disiapkan untuk seluruh dunia, untuk negara-negara besar, dan untuk berbagai daerah subnasional seperti negara bagian provinsi, departemen, kota, kabupaten, wilayah pos, distrik sekora, ataupun blok perorangan. Sebagian besar penelitian tentang metodologi dan analisis proyeksi-proyeksi populasi telah berfokus pada proyeksi-proyeksi tingkat nasional, regional, dan global. Baiklah, selanjutnya pengorganisasian bab. Pada bagian ini kita akan menentukan 6 istilah yang sering digunakan dalam menjelaskan proyeksi populasi. Meskipun tidak universal, istilah-istilah ini pada umumnya dipahami oleh orang-orang yang bekerja di ladang. Itu adalah yang pertama tahun dasar, yang kedua tahun peluncuran, yang ketiga tahun sasaran, yang keempat periode dasar, yang kelima cakrawala proyeksi,
Dan yang keenam, interval proyeksi. Dasar VIR adalah tahun dari data paling awal yang digunakan untuk membuat proyeksi. Peluncuran VIR adalah tahun dari data yang paling baru digunakan untuk membuat proyeksi. Dan tahun target adalah tahun di mana populasi diproyeksikan. Periode dasarnya adalah jumlah tahun antara tahun dasar dan tahun peluncuran. Sedangkan proyeksi cakrawala adalah jumlah tahun antara tahun peluncuran dan tahun target. Selanjutnya, penghasil proyeksi populasi. 3 lembaga utama menghasilkan proyeksi populasi untuk seluruh dunia, wilayah-wilayah utamanya, dan hampir semua negara. Mereka adalah yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang kedua, Bank Dunia, dan yang ketiga, Biro Sensus AS. Beberapa lembaga lain juga memproduksi proyeksi internasional. Biro Referensi Populasi menerbitkan proyeksi untuk semua negara di dunia, menggunakan kombinasi dari proyeksi yang dihasilkan oleh instansi lain dan yang diproduksi secara internal. Institusi Internasional untuk Analisis Sistem Terapan atau IIASA memproduksi beberapa rangkaian perkiraan untuk dunia dan 13 wilayahnya selama tahun 1990-an. Dengan bantuan statistik Belanda, Kantor Statistik Masyarakat Eropa atau Eurostat memproduksi proyeksi populasi nasional berdasarkan usia dan jenis kelamin. Umumnya 3 skenario. Bagi negara-negara ini, Eropa dan negara-negara Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa setiap 3-5 tahun sekali, pusat demografis, akademis, entitas sektor swasta, dan institusi khusus lainnya juga mengadakan riset tentang penduduk pemerintah. Selanjutnya, produsen nasional. Banyak lembaga menghasilkan proyeksi tingkat nasional untuk satu negara. Biasanya badan-badan ini merupakan bagian dari pemerintahan nasional negara-negara yang terlibat. Perkiraan itu sangat bervariasi dalam hal metodologi, asumsi kualitas data masukan, frekuensi produksi, panjang proyeksi cakrawala, dan jumlah detail yang disediakan. Selanjutnya, metode ekstrapolasi yang rumit. Tidak seperti metode sederhana, metode ekstrapolasi yang rumit dibangun dengan menggunakan data jangka dasar selama lebih dari 2 tanggal. Dengan demikian, mereka dapat berurusan lebih baik dengan perubahan populasi nonlinear. Mereka juga menawarkan dasar kuantitatif untuk membangun langkah-langkah ketidakpastian ramalan cuaca karena algoritma statistik digunakan untuk memperkirakan parameter model. Akan tetapi, corak-corak ini tidak menjamin bahwa metode ekstrapolasi yang rumit memberikan perkiraan yang lebih akurat daripada metode ekstrapolasi sederhana. Nah, seperti yang bisa dilihat di slide, ada yang pertama model linear. Nah, untuk model linear adalah yang paling sederhana dari metode ekstrapolasi kompleks. Mereka mengira bahwa suatu populasi akan berubah dengan jumlah yang sama di masa depan seperti di masa lalu. Selanjutnya ada model polinomial. Model polinomial dapat digunakan untuk proyeksi di mana perubahan tidak dibatasi menjadi linear. Berikutnya ada model logistik. Tidak seperti metode ekstrapolasi yang dipertimbangkan sejauh ini, pendekatan logistik secara eksplisit memungkinkan seseorang menempatkan batas atas pada ukuran tertinggi populasi untuk area tertentu. Ini dirancangkan untuk menghasilkan pola berbentuk S yang mewakili awal periode pertumbuhan lambat diikuti oleh periode pertumbuhan yang meningkat, dan akhirnya periode pertumbuhan menurun yang mendekati 0 karena penduduk mendekati batas atasnya. Berikutnya, model rangkaian waktu ARIMA. Model ARIMA atau Autoregressive Integrate Moving Average
kadang-kadang digunakan dalam analisis dan proyeksi populasi secara keseluruhan dan sifat demografis mereka, yaitu Alho dan Spencer pada tahun 1997, Carter dan Lee pada tahun 1986, De Beer pada tahun 1993, Lee pada tahun 1993, dan Flaumer pada tahun 1992. Prosedur yang digunakan dalam model ARIMA rumit membuat mereka sulit untuk menerapkan dan menjelaskan kepada pengguna data. Selanjutnya kita masuk dalam metode-metode. Yang pertama, perubahan linier. Metode ini mengasumsikan bahwa di masa depan, suatu populasi akan berubah dalam jumlah yang sama selama periode tertentu, misalnya 1 tahun, seperti yang terjadi selama periode dasar. Yang kedua, perubahan geometris. Metode ini mengasumsikan bahwa populasi akan berubah dengan persentase yang sama atas kenaikan waktu di masa depan seperti selama periode dasar. Dan yang terakhir adalah perubahan eksponensial. Model untuk perubahan eksponensial berhubungan erat dengan yang geometris, tetapi melihat perubahan yang terjadi secara terus-menerus, bukan pada interval yang diskrit. Selanjutnya adalah rasio metode ekstrapolasi. Yang pertama ada metode Bagisonal. Dalam metode ini, bagian yang lebih kecil dari populasi daerah yang lebih besar dipertahankan secara konstan pada suatu tingkat yang diamati selama periode dasar. Biasanya itu adalah bagian yang diamati pada tahun peluncuran. Yang kedua, ada metode pengembangan. Dalam metode ini, diasumsikan bahwa bagian yang lebih kecil dari perubahan populasi dalam bidang induk akan sama di atas cakrawala proyeksi seperti selama periode dasar. Yang ketiga, ada metode komponen kohort. Metode komponen kohort diperkenalkan oleh Cannon pada tahun 1995, yang belakangan digunakan oleh Bowley pada tahun 1924, dan belakangan ditemukan kembali secara independen oleh Welton pada tahun 1928. Ini adalah metode yang paling luas digunakan untuk menghasilkan proyeksi populasi tingkat nasional. Yang keempat ada memproyeksikan kematian. Tingkat kematian atau ekuivalen fungsional mereka yang digunakan dalam proyeksi komponen kelompok dapat diproyeksikan dalam sejumlah cara. Yang paling sederhana adalah berasumsi bahwa tingkat usia tertentu akan tetap tidak berubah pada tingkat saat ini. Selanjutnya ada memperkirakan kesuburan. Dalam memproyeksikan kelahiran, seseorang dapat menggunakan perspektif periode, perspektif kohort, atau kombinasi keduanya. Perspektif periode ini berfokus pada kelahiran wanita pada usia yang sama selama serangkaian tahun. Perspektif kohort adalah longitudinal, memfokuskan pada pola kesuburan dari kohort perempuan sewaktu mereka melewati tahun untuk melahirkan anak mereka. Yang terakhir, ada memproyeksikan migrasi. Migrasi sering berdampak besar pada pertumbuhan penduduk di tingkat nasional dan subnasional. Untuk tujuan proyeksi, kita dapat memandang migrasi dengan dua cara. Yang pertama, migrasi liar, dan yang kedua, migrasi bersih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami yang mengenai proyeksi populasi. Atas perhatiannya disampaikan, banyak-banyak terima kasih.